Maka untuk putusan sidang terhadap Kompol BW dikenakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Halo Bidikers. Drama kasus Brigadir Yosua Huta Barat masih terus berlanjut. Bahkan Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo sempat menjelaskan bahwa Polri butuh 30 hari ke depan untuk menuntaskan semua pihak yang terlibat. Dari awal September kemarin, nama Kompol Baikuni Wibowo kembali menjadi sorotan. Usai Polri melakukan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Lantas apa peran Kompol Baikuni Wibowo dalam kasus Brigadir J? Dan seperti apa citranya dalam kepolisian tanah air? Tanpa berlama-lama, mari kita bongkar. Terkait peran yang dilakukan Kompol Baikuni Wibowo dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, menurutku cukup mengagetkan kita semua. Sebab perkara CCTV mati sampai diduga telah diedit menurut ahli forensik, ternyata didalangi oleh Kompol Baikuni Wibowo. Sesuai hasil sidang kode etik yang telah digelar pada 2 September tahun 2022 kemarin, Kompol Baikuni Wibowo terbukti melakukan 2 kesalahan besar. Pertama, yang telah menghilangkan CCTV di TKP, padahal rekaman CCTV ini sangat penting dalam mengungkap seperti apa kejadian sebenarnya ketika Brigadir J dieksekusi. Kemudian yang kedua, Kompol Baikuni Wibowo diduga menyimpan hasil rekaman CCTV yang selama ini dicari-cari oleh tim Sus Mabes Polri. Karena tindakan menghalang-halangi proses penyidikan kasus Brigadir J, Kompol Baikuni terbukti melanggar kode etik dengan melakukan perbuatan tercela. Sesuai keputusan sidang, Kompol Baikuni Wibowo dijatuhi hukuman pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selain itu, Kompol Baikuni Wibowo juga dikenakan pasal 10 ayat 1 huruf F dan pasal 10 ayat 2 huruf H, di mana Baikuni Wibowo terbukti melanggar Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Nah, setelah dicopot dari jabatannya, Kompol Baikuni Wibowo dimutasi ke Yanma Mabes Polri terkait pelanggaran obstruction of justice. Dari peran yang dilakukan Kompol Baikuni Wibowo, mungkin di antara kita ada yang bertanya, seperti apa jabatan dan karir Baikuni Wibowo institusi kepolisian, kok bisa kejahatannya baru terbongkar? Jadi Kompol Baikuni Wibowo adalah lulusan Akpol dan Akademi Kepolisian tahun 2006 lalu. Pria kelahiran Pontianak 1985 ini seorang abdi negara yang punya kinerja baik di Polri. Tapi kenapa bisa dipecat? Satu pertanyaan yang menarik. Seperti telah dijelaskan di awal, mungkin Kompol Baikuni Wibowo hilaf atau ada perintah dari atasan yang tak bisa ditolak. Sebelum divonis bersalah dalam kasus Brigadir J dan dimutasi ke Yanma Mabes Polri, jabatan Baikuni Wibowo terbilang cukup luar biasa dari tahun ke tahun. Saat mulai meniti karir di Kepolisian Indonesia, Kompol Baikuni Wibowo sempat ditugaskan di Polres Payakumbuh dan polsek-polsek lainnya yang ada di sekitar Provinsi Sumatera Barat. Tak cuma itu, Kompol Baikuni Wibowo juga pernah bertugas di Polres Bukit Tinggi hingga ke Polres 50 kota. Secara tak langsung, Baikuni Wibowo telah mendapat pengalaman berarti selama berdinas di Sumatera Barat dalam tempo waktu yang cukup lama. Untuk pencapaian jabatan tertinggi, dimulai saat Kompol Baikuni Wibowo dipercaya menjadi Kasat Reskrim Polres Ambon. Setelahnya, pria yang telah berusia 37 tahun ini mendapat kepercayaan menduduki jabatan Kaumbin Pam Subit Paminal Bid Propam Polda Maluku. Dari sini langkah Baikuni Wibowo di Kepolisian Tanah Air semakin jauh dengan pemberian jabatan baru sebagai Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Dan jabatan tertinggi yang pernah dipegang oleh Kompol Baikuni Wibowo adalah PSK Subak Riksa Kabaga Ketika Roaprov di Propam Mabes Polri. Hampir 16 tahun mengabdikan diri sebagai aparat penegak hukum di tanah air, Kompol Baikuni juga punya catatan baik dari segi prestasi. Selain handal dalam memburu pengedar dan pemakai obat-obatan terlarang, saat menjadi Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi, Baikuni Wibowo
juga sempat terlibat di beberapa kelompok penting Polri. Salah satunya adalah bergabung ke Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, yang tingkatannya berada di bawah Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Bukan cuma itu, Kompol Baikuni Wibowo juga pernah ditugaskan menjadi anggota police officer dalam misi pemeliharaan PBB di Cikeas, Bogor tahun 2017 lalu. Hebat bukan? Dengan etos kerja yang cukup baik dalam menjalankan tugas dari institusi Polri, tak heran kalau saat ini Baikuni Wibowo berpangkat kompol atau komisaris polisi. Selain prestasi, mungkin seru kali ya kalau kita kepoin seperti apa kondisi keluarga Kompol Baikuni Wibowo. Dari sederet banyak media yang telah aku baca, ternyata rada susah nih untuk melihat bagaimana kebahagiaan keluarga Baikuni Wibowo. Tapi nih, ada satu media yang membuat aku tertarik mengenai hubungan Kompol Baikuni Wibowo dan sang istri bernama Dania Khairunisa. Melansir Jatim Network, Baikuni Wibowo ternyata sudah menjalin hubungan rumah tangga dengan Dania Khairunisa sejak tahun 2014 lalu. Dania ini adalah lulusan Universitas Paramadina dan pernah bekerja menjadi pramugari di maskapai penerbangan Garuda Indonesia sejak tahun 2011 sampai 2013. Dari perkawinannya itu cukup sulit untuk kita kupas bagaimana hubungan rumah tangganya, karena Baikuni Wibowo agak tertutup dari dunia luar. Beralih ke harta, ngomongin tata dan wanita, rasanya kurang lengkap kalau kita tak ngebahas total kekayaan yang dimiliki Kompol Baikuni Wibowo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Baikuni Wibowo berhak menerima gaji pokok sebesar 3-4,9 juta rupiah. Tunggu dulu. Bedigers perlu tahu kalau upah terbesar polisi ada di tunjangan kinerja. Sesuai pangkat, Kompol Baikuni Wibowo menerima tunjangan kinerja per bulan sebanyak 4,5 juta rupiah. Di samping itu, sebagai anggota Polri, Baikuni Wibowo juga mendapat tunjangan lainnya, mulai dari tunjangan suami istri, tunjangan pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan berdinas, dan masih banyak lagi. Wah, kebayangkan betapa makmurnya menjadi seorang polisi? Itu baru tunjangan. Belum termasuk fasilitas khusus dari negara seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Menurut Pedigers, kira-kira Baikuni Wibowo ini tinggal di rumah seperti apa? Dan kendaraan seperti apa sih yang dia miliki? Jangan lupa komentar di bawah ya.